Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus segenap jajaran pengurus DKM Jami Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam rangka kajian Ahad subuh. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pagi hari ini pulang membawa ilmu dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya saya pribadi mohon maaf jika pada kesempatan pagi hari ini suara dan hal lainnya kurang maksimal karena memang baru sehat, namun dikejar oleh kegiatan. Tadi bangun jam 3 lewat 4. Ini pala berat banget rasanya, seperti ada 2 kepala rasanya. Tapi kandung kita sudah harus hadir, maka insya Allah mudah-mudahan walaupun hari ini kurang maksimal, mudah-mudahan akan terlaksana. Dan mohon maaf sebelumnya jika nanti ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kajian pada kesempatan pagi hari ini. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita sudah sampai kepada 14 Muharram, di mana sudah masuki pertengahan bulan Muharram, bulan yang telah ditentukan oleh Khalifah Umar bin Khattab 17 tahun setelah Nabi hijrah, merupakan titik awal penanggalan Islam, sehingga Islam mempunyai penanggalan yang hakiki, punya hitung-hitungan tanggal yang betul-betul dapat memprestasikan Islam dalam kehidupan seorang kaum muslimin. Walaupun sampai dengan saat ini banyak kita yang belum hafal bulan Hijriah, karena kita di kalender lebih banyak bulan Masehi, kan begitu ya. Kecuali orang tua kita, walaupun namanya beda dengan nama-nama bulan Muharram yang kita, bulan Hijriah yang kita ketahui, namun pendidikan pembelajaran dulu sering dilaksanakan di kampung-kampung, di desa-desa. Penanaman itu kita ingat betul ketika kakek kita menyebut bulan haram dengan bulan surah. Kemudian ada yang menyebut juga bulan suro. Ini bulan yang luar biasa, apalagi untuk orang-orang yang percaya kepada produk bulan. Kalau dia bicara suro, ini keris pada terbang, tulang kembang pada laku ya. Karena kalau nggak dicuci di satu suro, ini keris, ini golok nyari mangsa, kan begitu katanya keyakinannya. Maka jadi pelajaran, jadi tandaan bulan suro, bulan Safar ya, Rabiul Awal,
Rabiul Akhir, mandi lawal, mandi lahir, kan begitu loh kita, ya, gitu, ya. Namun apapun sebutannya, paling tidak dakwah yang telah dijalankan oleh Wali Songo dan para ulama-ulama salaf terdahulu terus membekas kepada masyarakat, tinggal pembenahan cara penyebutannya saja. Jamaah rahimakumullah, bulan Muharram mengapa menjadi bulan yang mulia? Bahkan merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran. Sesungguhnya bulan yang telah Allah ciptakan ini ada 12 bulan dan 4 itu yang mulia. Salah satunya bulan haram. Kenapa ini bulan begitu mulia? Karena banyak sekali sejarah-sejarah yang mencatat kemuliaan bulan Muharram, dan yang memuliakan bulan Muharram begitu berfadilah dalam kehidupan. Kita ingat betul ketika guru-guru kita mengajarkan dan menceritakan bagaimana Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihi salam tepat di bulan Muharram, yaitu sekitar tanggal 10 Muharram. Begitu besarnya taubatnya Nabi Adam alaihi salam atas sebuah kesalahan yang beliau lakukan di saat beliau itu hidup di surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka surga sering dinamakan Darun Ni'am, rumah yang penuh dengan kenikmatan, lengkap semua yang Nabi Adam dapatkan fasilitasnya di surga. Namun yang namanya setan itu nggak pernah lepas goda. Jangankan kita, Pak, Nabi aja masih digoda sama setan, apalagi timbang RT, apalagi timbang kita. Nabi digoda sama setan. Apa kata setan? Emang Allah larang Nabi Adam, semua silakan engkau nikmati Nabi Adam apa yang ada di surga, namun jangan engkau dekati satu pohon itu. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minas sholimin. Jangan deketin itu pohon. Itu doang tujuannya Allah. Jangan deketin, ya. Maka ayat Al-Quran ketika melarang sesuatu itu enggak langsung titik pelarangannya dilakukan. Maka ada ayat wala taqrabu, memberikan pemaparan secara persuasif agar orang itu bisa membaca situasi dan membaca perintah dengan baik. Bahwa Allah melarang sesuatu itu tidak langsung tes dilarang begitu, tapi ada warning terlebih dahulu. Maka kita kan dalam kehidupan di dunia juga sama. Ketika kita di jalanan kan ada warning dulu. Di jalanan ada marka jalan, ada huruf S di garis tengah, tidak boleh berhenti di situ. Ada marka dulu sebelum kita masuk kepada orang yang akan menghukum kita. Ada lampu merah yang ada di perempatan jalan. Yang merah artinya berhenti, kuning siap-siap dan hati-hati, hijau kembali kita berjalan. Coba-coba kita larang, kita labrak, itu lampu merah, ada polisi ditangkap kita, Pak. Apa kata polisi? Kenapa kamu tabrak di lampu merah? Ini jawab penumpang, saya nggak tahu ada bapak di depan, Pak. Gitu. Sering orang melalaikan larangan. Maka Nabi Adam digoda oleh setan, oleh iblis. Untuk apa? Untuk mendekati, bukan cuma mendekati dengan bujuk rayunya si iblis, si setan ini bilang ke Nabi Adam, kenapa engkau dilarang oleh Allah deketin buah pohon itu? Karena buahnya itu kalau dimakan merupakan buah keabadian. Dilarang terus, tiap hari digoda, enggak berhenti, minum obat kalah, Pak. Kalau dokter saya 3 kali, kalau ini enggak, lebih-lebih, asal meleng, dia goda lagi. Yang namanya Nabi Adam saja kemudian terkecoh dengan godaan itu. Maka seorang Nabi digoda, apalagi cuma kita. Yang di surga digoda, apalagi kita yang belum tentu masuk surga. Jangankan lagi sholat pun digoda. Ini bapak narkoci lupa nyari apa yang mumet, Pak, otak kita. Di kunci motor di mana saya taruh ya? Enggak ketemu-temu.
Dari jam 8 pagi sampai Johor ketemu kita cari. Begitu habis azan Johor kita takbir sholat, ingat Allahu Akbar. Ini otak jalan di celana lepis tadi. Setan tuh, ya, udah. Makanya besok kalau kita lagi lupa-lupa biar aja sholat kan, jadi ingat gitu. Maka setelah Nabi Adam melakukan kesalahan, Allah marah, Allah murka. Nabi Adam diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi Adam itu tersujud kepada Allah sampai 40 tahun. Ibarat riwayat, dia minta sama Allah dengan doa yang sering kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam yang sering kita baca ketika kita ba'da salat fardu dalam zikir dan wirid kita. Maka di bulan Muharram ini banyak kejadian luar biasa. Belum lagi Nabi Yunus, belum lagi Nabi Ibrahim, belum lagi semua para nabi dan rasul. Maka tidak salah ketika Muharram ini disebut dengan bulan istighfar. Maka di bulan Muharram ini banyak-banyakin istighfar. Kenapa Allah mintakan kita untuk istighfar? Karena ini adalah awal tahun. Kalau awal tahun dimulai dengan istighfar, insya Allah di penutup tahun kita akan mendapatkan kesempurnaan. Amin ya rabbal alamin. Istighfar, maka banyak-banyakin istighfar. Oleh karena itu ini Muharram sebagai bulan introspeksi buat kita. Sejauh mana yang telah kita lakukan selama 1 tahun ke belakang. Bahkan riwayat Imam Hakim dan Nabi SAW mengatakan, man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia orang yang beruntung. Wa man kana yaumu mithla amsi fahuwa maghbun. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, ini orang yang rugi. Kemudian waman kana yaumu syarran min amsi fahuwa mal'un. Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka disebut orang yang terlaknat atau dilaknat. Ini muhasabah diri. Tahun ini kita punya target yang luar biasa. Kami harus kita lebih bagus lagi daripada tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin kita sholatnya masih bolong-bolong, tahun ini jangan sampai bolong, kita upayakan. Tahun kemarin kalau jamaah nyari tiang mulu biar nyender besok ke depan. Kan ada kalau Jumat datang duluan nyarinya setiran doang. Ada. Datangnya duluan Jumat, nyarinya tiang. Supaya apa? Lumayan datang jam 11 sampai jam setengah 1 pules. Kan kalau di masjid paling adem Pak, enak banget. Di rumah gak bisa tidur, coba datang masjid dah. Adem banget. Ya Allah, makanya itu kalau kata guru saya, tidur yang paling nikmat itu tidur ketika dengerin khutbah Jumat. Benar. Paling enak, walaupun nggak lama, itu berkualitas. Saking berkualitas, jamaah kita tanya, apa tadi khotib khutbahnya? Saya kepulesan. Begitu, ya. Maka kita tingkatin di tahun ini. Jangan sampai kita lebih buruk dari tahun kemarin. Hitungan sama aja disebut kita orang yang rugi. Sama doang rugi, padahal sama, enggak kurang, tapi dianggap rugi. Kayak prinsip ekonomi, kalau dia pendapatannya sama maka terhitung rugi. Itu sama. Bagaimana kalau kita kurang? Maka ini Muharram terusin, tanamin niat kita biar kita jauh lebih baik lagi ke depannya. Maka ulama ngajarin pertama banyak istighfar, yang kedua banyak sedekah, yang suami tambahin uang belanja pilihnya Pak, pilih tolong tambahin uang belanjanya. Bu, setuju Bu? Uang belanja tambahin setuju? Bapak ada mikir, ojek lagi sepi banget kan ojek. Disuruh tambahin uang belanjanya. Yang kemarin sehari cuma 200.000, besok tambahin 2 juta. Celeng bisa kita dan
Lebaran miskin. Artinya apa? Tambahin. Ini bulan Muharram, bulan rajin sedekah. Ajak orang anak-anak kita, keluarga kita untuk menikmati rezeki kita. Boleh diajak healing-healing, jalan-jalan bulan Muharram. Tapi jalan-jalan bermanfaat. Gak usah dibawa ke bioskop. Jangan, gak usah ngapain ke bioskop. Ajak ibu beda bini kita ke bioskop yang ditonton ipar adalah maut. Ya tuh. Ada tambahin uang belanjanya, perhatiin, kasih hadiah orang-orang tercinta. Maka di 10 Muharram ada tradisi kita disebut namanya lebaran anak yatim. Nah ini memaknainya bukan sama dengan lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, bukan. Artinya apa? Lebaran itu meluaskan. Meluaskan apa? Meluaskan rezeki kita untuk kita berikan kepada anak yatim. Ini luar biasa bulan Muharram ini. Apalagi besok tanggal 27 katanya ya. Di sini mau ada kebiar anak yatim. Kalau di Al-Falah nggak kurang anak yatimnya. Semakin tahun semakin banyak anak yatimnya. Apa kebanyakan anak yatim? Apa kebanyakan yang mati bapaknya ya? Saya nggak tahu dan. Ini bukti berkah kan? Maka kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang banyak, maka berikan sesuai dengan kemampuan kita. Maka Quran di At-Taubah yang disampaikan dalam pengantar, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa ajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ini kata Allah, orang yang beruntung di dunia ini dalam surat At-Taubah ayat 20. Yang pertama orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman? Di Ali Imran 134 jelasin siapa sih yang beriman. Walladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama yang beriman ditulis oleh Allah dalam Al-Quran adalah yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang mampu memberikan sebagian hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ketika lapang ia memberikan, ketika sempit ia tidak melupakan. Ketika kaya dia memberi, ketika sedikit tetap berbagi. Ini kan yang berat buat kita begitu. Maka ini di bulan Muharram sebagai bulan pijakan menuju langkah yang tinggi, kita tampakkan kaki kita dengan amalia-amalia yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Biar kita ke depan di tahun 1446 Hijriah ini semakin berkualitas hidup dan ibadah kita. Maka ditulis yunfikuna, Bu, pertama tulis orang yang membelanjakan hartanya. Mungkin dalam keadaan lapang kita bisa, dalam keadaan sempit sulit. Namun yang beriman tidak melihat lapang atau sempit, tapi yang ia lihat adalah bagaimana ia mampu mentutus berikan simpati dan empati kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan sekedar simpati saja, namun empati yang keluar dari dalam hati untuk mereka. Ketika empati itu keluar dalam kehidupan, maka kita tidak pernah mengenal mana yang banyak, mana yang sedikit. Kita terus berikan perhatian kepada mereka. Meskipun kita tidak pernah umumkan apa yang kita perhatikan kepada mereka, namun hati kita terpanggil untuk melakukan itu, karena itu merupakan perintah dan merupakan tanda yang Allah berikan, yang Allah kasih kepada mereka yang beriman, yang selalu mampu memberikan harta di dalam Allah Subhanahu wa taala. Udah besok tambahin dan santunan nih. Ya, yang biasa masih 100 tambahin 200. Ya apa-apa, yang kebagian semua juga. Yang kebagian 300 tambahin 400. Berlomba-lomba. Karena apa? Ketika kita berikan anak yatim, kemudian kita usap kepalanya, bahkan ulama saking keberkahannya itu rambut yang diusap itu bisa mampu memberikan manfaat doa untuk orang yang memberikannya. Saking begitu fadilahnya berikan mereka tuh luar biasa. Maka itu korelasinya antara keimanan, antara Muharram dengan keimanan, larinya ke situ. Maka mereka yang beruntung selain yang beriman, apa yang kedua adalah wahajaru, mereka yang hijrah
Apa sih hijrah? Rasul menyampaikan al-muhajiru man hajaru ila ma naha anhu. Yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin masih kita suka melakukan maksiat, suka melakukan dosa, maka tahun ini kita hijrahkan diri kita untuk meninggalkan itu pelan-pelan. Karena orang menerima keimanan beda-beda, Pak. Quran menyatakan begitu. Ada orang yang mendapatkan menerima keimanan itu dengan yang pertama, mereka itu ada yang zalimun li nafsi. Ya, udah dikasih tahu, udah diajarkan, udah dididik, tapi mereka zalimun li nafsi. Mereka lebih suka menzalimi diri mereka. Kenapa mereka menzalimi? Dalam bentuk apa? Mereka tidak mau mendengarkan ajakan kebaikan, mereka tidak mengindahkan perintah, mereka lebih suka melakukan larangan. Maka itu orang yang zalim oleh nafsi, yang menganiaya dia sendiri. Bukan Allah yang gak sayang kepada dirinya, namun dirinya yang tidak sayang kepada dirinya. Ini yang zalim oleh nafsi. Diajarkan, diberikan masukan, diajak untuk kebaikan, tapi dia tidak pernah mengindahkan itu, cenderung tidak memakai perintah itu, tidak ikutin ajaran itu. Mereka lebih suka bermaksiat. Itu kelompok pertama, zalimun lin nafsi. Mereka menganiaya diri sendiri. Contohnya bagaimana Allah berikan azab kepada kaum Ad, bagaimana Allah berikan azab kepada kaum Samud, bagaimana Allah binasakan orang-orang sebelum kita dulu. Itu kan bukan balasan, bukan Allah yang gak sayang, tapi dia aja yang gak menyayangi dirinya, maka Allah balas seperti itu. Cuma beruntung umat Nabi Muhammad kayak kita. Begitu kita maksiat masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Sampai kapan? Sampai nafas di tenggorokan masih dikasih kesempatan. Allah luar biasa maha baiknya. Tuh. Makanya masih banyak orang-orang yang kadang-kadang udah tua masih takut sama masjid. Padahal badannya sehat, bisa jalan ke masjid. Sama Quran takut, sama pengajian takut, diundang acara-acara agama takut banget. Mereka itu bukan Allah yang gak sayang, sedih lah kita. Saya kemarin di kampung saya, di tempat saya ada orang meninggal. Ini sih yang penting ada sebut namanya. Ya Allah, yang meninggal orang takziah datang melawat aja dalam hitungan jari. Dalam hati sedih kita melihatnya seperti ini, sedih banget. Begitu takziah tahlil malam pertama cuma ada 9 orang. Udah kan yang namanya Bintara 14 Bojong itu kalau tahlil banyak, 3 RW itu. Kalau tahlilan itu banyak banget. Ini yang datang cuma 9 orang malam pertama. Saya ditelepon sama murid saya, dan malam kedua tahlil mohon datang temenin. Saya datang, pada ada acara, saya datang juga ke situ tahlilan. Cuma 11 nambah 2, saya doang 1 orang murid saya. Ya Allah, kalau seperti itu kita lihat kasihan banget. Namun kita gak berhenti berdoa, mudah-mudahan almarhum tetap Allah jadikan husnul khotimah. Namun kan az-zahir ya dulu batin, yang kelihatan itu kan menunjukkan bagaimana. Maka zalimul nafsi, kita jangan sampai masuk kelompok yang ini. Dapat perintah kita lakukan. Kelompok-kelompok yang kedua, kelompok yang ada di pertengah-tengahan nih. Ya. Siapa yang tengah-tengah masih suka maksiat tapi rajin juga ibadah. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Wa minhum may yaqtasid. Yang kedua, yaqtasid di tengah-tengah di kelompok ketika ada perintah agama. Di tengah-tengah dia masih rajin sholat tapi rajin maksiat. Kalau dulu zaman kita masih zaman tahun 90-an, ini kelompok-kelompok STMJ namanya. Sholat terus maksiat jalan. Rajin sholat tapi maksiat jalan. Dulu kan masih ada STMJ, sekarang ganti naik Trajos. Dulu STMJ, sekarang masih ada Pekagang ya. Ada kalimat di tukang jamu. Di kelompok kedua Muqtasid, dia rajin, masih mau tapi maksiat. Ini membuktikan bahwa manusia nggak sempurna. Setan masih suka godain, kembali ke tadi yang pertama. Maka Nabi melalui hadisnya, melalui sabdanya, Rasul menjawab, ittaqillaha haitsu ma kunta.
Kita disuruh untuk takwa kepada Allah di mana aja. Watbi isyatal hasanat, maka ikutin kejelekan dengan kebaikan. Maksudnya apa? Yang penting kita ibadah jalanin terus, jangan ditinggalin. Kalau kita masih suka maksiat, jangan tinggalin ibadah. Bukan berarti saya melegalkan maksiat, tidak. Ya namanya manusia kan kita nggak tahu. Kan ibadah itu anaknya pribadi, maksiat juga anaknya pribadi. Kalau kita merasa diri kita masih suka melakukan dosa, jangan tinggalin ibadah. Barangkali kata Nabi, tabuha, dari kebaikan yang kita lakukan bisa menghapuskan keburukan yang kita pernah lakukan. Tetap kita berharap yang kedua. Maka inilah manusia namanya. Ketika kesempurnaan Allah ciptakan fi ahsanit taqwim, namun manusia juga bisa dibalikkan di posisi yang paling bawah, tsummaradadnahu asfala safilin, bisa sampai ke derajat yang paling rendah. Karena itulah manusia yang Allah berikan segumpal darah dalam jiwanya. Yang darah itu apabila baik insya Allah baik amaliyahnya, tapi kalau buruk pasti bisa dipastikan buruk semuanya. Apa itu? Ala wa iyal qalb, tahulah itu adalah namanya hati. Yang kedua yang muktasib. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang betul-betul dengan izin Allah, begitu dikasih perintah langsung jalanin, ninggalin maksiat, dia udah waro. Kalau kita di bagian yang ketiga mungkin kita belum sampai, minimal kita terus melakukan kebaikan. Walaupun kita belum baik, terus melakukan kebaikan biar Allah terima kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka kita mesti hijrah, kan? Maka hijrah ini dalam kehidupan seorang muslim kita lihat ambil hikmahnya. Rasul ketika ada perintah hijrah ini bukan serta-merta hijrah tanpa dasar. Maka singkat cerita, singkat kata, ini maknanya apa sih Rasul hijrah? Maka makna yang pertama adalah Allah itu selalu memberikan pertolongan kepada hambanya ketika dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit Allah hadir dalam hidup kita, dalam hidup seorang hamba. Lihat bagaimana cerita Rasulullah dan para sahabat ketika hijrah. Luar biasa. Nabi yang dicari-cari oleh kaum kafir Quraisy saat itu sebagai sasaran utama, yang bukan hanya untuk disiksa, kalau ketemu bahkan dibunuh, diintimidasi. Kalau Donald Trump aja Pak, dia lagi pidato, hampanya ditembak kena telinganya. Itu soal Donald Trump, kena telinganya, kita apa bingung, kok gak kena kepalanya begitu. Ya. Ya. Jadi kayak ada apa namanya, ada sengaja gitu. Begitu ambil tembak langsung popularitas naik. Sekarang udah kalah nih Biden Pak, dalam pollingnya di sana gak ada yang tembak. Apalagi kalau mati kali ya. Kayak ada sandiwara drama di situ, yang kena cuma telinganya doang. Padahal kalau kita lihat luar negeri kan snipernya jago-jago ya. Apa kuping doang yang kena itu, kan dekat banget sama kepala ya. Tuh, ya cuma keteripis doang, kalau bahasa Betawi keteripis dikit doang. Itu Nabi dibawa intimidasi, Nabi itu diancam. Bukan Nabi juga, siapapun yang melindungi Muhammad saat itu, maka dia merupakan bagian dicari oleh orang kafir Quraisy. Maka ketika perintah hijrah itu datang, lihat pengorbanannya dalam keadaan sesulit apapun. Rasul dikepung Pak, di rumahnya. Di dalam cuma ada tiga, ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib karamah wajhah. Sebelum Nabi berpesan kepada kaum muslimin, antum semua jalan duluan, saya belakangan. Para sahabat yang beriman saya itu ngomong, ya Rasulullah, kenapa engkau enggak bersama kami? Kami khawatir terhadap engkau wahai Rasul. Apa kata Rasulullah? Yang dicari itu saya, bukan kalian. Kalau ada saya di tengah-tengah kalian, maka kalian akan berbahaya kehidupannya. Kalian berangkat duluan. Ketika nanti disemimpin gak ada saya, selamat. Walaupun Pak selamatnya gak ada ini. Kapan mau beliau lah teman-teman itu.
Ketika sudah agak jauh, kemudian mereka bangun masuk ke rumah Rasulullah. Dia geledah semuanya, sweeping itu kamar sampai kamar Rasulullah. Yang dilihat untung gak main bunuh-bunuh aja, dibuka dulu. Pas lihat Ali radhiyallahu anhu, anak muda yang masih anak-anak saat itu, masih muda, orang muda saat itu, nggak jadi mah dibunuh. Untung Sayyidina Ali itu mau Pak gantiin Nabi sebagai tumbalnya. Jual potong-potongan kita ya belum tentu. Saya dicari orang-orang mau dibunuh rumah saya, tiduran. Cepi lagi main ke rumah saya, Pi, gantiin saya, Pi. Saya mau dibunuh orang-orang kafir, Pi. Apa Cepi? Enak aja. Gak usah dari situ saya ngapain? Kalau kita masih berpikir begitu, tapi tidak. Ali, jalan. Dalam jalanan ini masa-masa sulit, dikejar Rasulullah. Sampai beliau itu bersembunyi di gua Tur. Rasul mau masuk ke situ untuk menghindari, tapi dilarang oleh Abu Bakar. Jangan Rasulullah, jangan masuk dulu. Dibersihin dulu tempatnya. Itulah sahabat yang baik. Melindungi dan mengayomi, dibersihkan semuanya. Begitu sudah bersih, ini kan gua ini nggak pernah masukin makhluk. Jadi begitu, bayangkan begitu berantakan di dalamnya, banyak binatang-binatang, kotoran macam-macam, dibersihin dulu sama Abu Bakar. Masuk Rasulullah ke dalamnya, sampai dijagai oleh Abu Bakar, sampai ada lubang kecil pun dijagai oleh Rasulullah. Abu Bakar ditutup dengan jempolnya, sampai digigit dengan kalajengking jempol Abu Bakar Siddiq. Meriang dia kalajengking. Rasul lihat bagaimana Abu Bakar mukanya kemerahan. Wahai Abu Bakar, apakah engkau takut? Enggak Rasulullah. Apakah engkau bingung? Enggak. Itu kok mukanya merah begitu. Bukan takut, bukan bingung. Ngebet ini jempol. Ngebet jempolnya. Apa? Diantuk kalajengking. Maklum kalajengking apa? Kan gedenya luar biasa, namanya Arab. Memang kalajengking kita yang di genteng bekas kecil itu, kalau kena kita doa meriang kita, meriang. Abu Bakar sini pas dilihat Rasulullah, dia jempolnya bengkak. Sini diambil Rasul tangannya, dibacain bismillah, diludahin sama Rasul, langsung kempes, sembuh, sehat Pak. Allah luar biasa. Itu ludahnya Rasul. Kalau ludah kita enggak ada. Tapi kita nih, atau wajah di sini Pak, diludahin, dah bukan sembuh, makin infeksi. Gak ada tanus bisa. Ya. Saking begitu Allah berikan pertolongan di masa-masa sulit. Jadi kita mesti yakin, hadirkan diri kita untuk Allah, maka Allah akan hadir dalam kehidupan kita. Makanya makna ajar coba lihat, hayya ala sholah dulu, baru hayya ala falah. Gak boleh balik. Hayya falah dulu kan gak boleh. Hayya ala sholah dulu. Apa artinya? Ayo kita sholat, kemudian setelah sholat, ayo kita meraih kemenangan. Mereka yang sholat akan mendapatkan keberuntungan. Maka ada pepatah yang ngajarin kita, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Saya udah sholat kan, kagak ngaso-ngaso, hidup saya masih susah-susah juga. Periksa sholatnya benar apa kagak? Udah benar banget. Oh saya sudah lama banget sujud Allah. Apa yang tidak saya hitam nih, ada balak 6. Balak 6 masih susah juga. Bukan soal balak 6-nya, bukan. Coba periksa wudhu bacaannya dulu. Allah tak udah benar banget bacaannya. Apa saya baca semuanya. Masih susah juga. Lihat dulu coba wudhunya. Ada juga wudhunya yang gak pas. Cuma seperti cambung cebok, cepet doang. Kalau kita periksa betul kata Allah, betul kata Rasul, betul kata ulama, betul kata makna azan yang kita sering ucapkan, kita dengar, maka perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki kehidupanmu. Dari mulai wudhunya kita perhatikan. Maka di Al-Falah kita lihat kajian yang macam-macam, ada fikihnya. Itu kita lihat wudhu kita. Kadang-kadang kita wudhunya selebol Pak. Apalagi kalau kita lagi kerja di kantor, baju kita alisan, bajunya kelicin banget.
agak-agak selimpit begitu. Masuk di soal wudhu, tangan cuma gulung sampai sini doang udah. Ya, karena udah gak muat kemarin, slim. Wudhunya cuma sampai segini doang, padahal apa? Ilal mirfaqaini, sampai 2 sikut nih wudhunya wajibnya nih. Kalau sampai sini doang kagak sah. Ya Allah, muka nggak sampai sini, anak telinga nggak sampai dagu, cuma pipi doang ditepok-tepok. Bagaimana mau diperbaiki hidup kita? Maka dari hulunya ibadah sampai ke hilirnya ibadah kita cek. Maka kebahagiaan itu akan kita dapati apa yang telah kita perbuat ketika dari awal sampai akhir itu kita lakukan dengan baik. Maka Allah hadir ketika kita dalam keadaan sulit. Maka dalam Al-Baqarah 56 Allah jelaskan, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ini Allah perintahkan hijrah. Karena apa? Bumi Allah luas. Kita jangan putus asa. Putus asa itu dosa. Harus berani menghadapi kenyataan. Kita hadapin. Ada permasalahan kita hadapin. Bukan kita malah terbelenggu dengan keadaan, dengan permasalahan yang ada. Tapi kita wa ufawwidu qalbuka ala Allah. Maka kita gantungkan hati kita ke Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti jalan keluarnya ada. Apalagi mu'arab bulan istighfar. Kita rajin istighfar dengan ikhlas. Man lazima istighfar, siapa yang lazima istighfar yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar, kata Nabi. Wa min kulli hammin faraja, kebingungan dilewati. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezekinya tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Tuh masuk lagi Pak ke sini korelasinya. Makanya ada ya. Makna hijrah, ada pertolongan Allah dalam keadaan sempit. Kita semua bisa merasakan ketika kita terjepit masalah, tapi kita bisa keluar dari masalah itu. Siapa yang memberikan pengeluaran itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah Pak, dikejar-kejar leasing kita. Kemana aja leasing ngejar-kejar kita. Kita di antara hidup, ya Allah. Kalau kita nggak bayar 3 bulan, 4 bulan, sedih cari ampun ya Allah. Jangankan tangannya mah, kalungnya gede, kalungnya gede. Tapi tangannya persakut masih dijepit ya Allah. Kita mau ngomong, Allah aja keluar, ada aja nolongin kita. Gak bentuk duit, ada nolongin, ya udah nggak apa-apa. Saya kasih kesempatan lagi untuk nyari tambahannya. Saya kasih waktu seminggu, Allah berikan kemudahan dikit. Maka jangan main-main dengan hal-hal yang dilarang Allah. Pasti Allah kasih kesempatan. Maka hijrah itu pertolongan Allah di masa sempit. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, maka hijrah ini adalah bagaimana berubah diri kita ya ke arah lebih baik lagi dengan keteguhan hati. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hijrah itu berubah, reformasi diri. Kalau kita sudah hijrah, kalau kita masih stuck di situ juga, itu belum hijrah namanya. Kita perbaiki, kemarin kita punya 1, tambahin jadi 2, syukur-syukur melompat sampai 5. Maka orang yang hijrah tetap berhasil, Pak. Bener. Ini Bapak semuanya nih, ya, yang hadir di sini nih kan, banyak juga kan yang bukan orang Keraji asli. Mereka hijrah dari kampung yang ke sini karena dengan ketulusan hati, karena Allah sampai di sini makmur. Kalau di kampung aja belum tentu kan begitu. Pindah ke Keraji, pindah ke Bintara, pindah ke Bekasi, dari kampung kita hijrah ke sini. Apa? Niatnya ingin berubah diri kita lebih baik lagi. Dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan sampai ke sini karena niatnya teguh. Maknanya apa? Reformasi diri sampai ini sukses semuanya tuh. Ya kan? Rumahnya pada depan jalan raya, orang pastinya di belakang semua. Itu kita rasain. Kenapa? Kalau yang depan dijual ada gedean dikit duitnya. Tuh yang punya kebun depan jalan raya dijualin sama orang asli. Lama-lama yang asli dikirim di belakang lah tuh. Ya, mereka maju, yang asli start begitu aja. Kenapa? Kalau saya mau ngomong dengan orang Betawi kan Betawi wilayah. Kalau Betawi kemana-mana Pak.
Saya diklat aja Pak, diklat 10 hari baru saya pengen pulang. Padahal mau dikasih apa aja, kita makan dapat, semua fasilitas dapat, apa yang ada. Baru sehari begitu tidur dia telepon rasanya beda. Diajak ke hotel kagak pulas. Padahal di hotel enak banget ya. Diajak ke hotel bintang 5. Ya Allah, beda banget sama kamar kita, dinginnya lain, kasurnya lain. Ya Allah, kagak pulas lah. Beda. Ya. Makanya hijrah ini penting. Untuk apa? Untuk merubah diri kita. Siapa yang merubah kalau bukan diri kita sendiri? Yughayyiru ma bi anfusihim, kita rubah. Maka bagaimana ketika Nabi berubah dengan keteguhan hatinya, dia tinggalin Mekah menuju Madinah dengan keteguhan hati nih yang Allah tanemin dalam jiwa Nabi. Dengan ikhlas teguh hati kita pindah ke Madinah. Begitu nyampe di Madinah, luar biasa tanggapannya. Nabi disambut oleh orang Madinah dengan tolak al-badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukur alaina mahda'a lillahi ta'ala. Sambut Nabi. Maka ini pelajaran hijrah itu, kita ubah diri kita ke arah lebih baik. Dengan apa? Dengan keteguhan dalam hati. Itu makna hijrah. Maka Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah beliau menyatakan hijrah hakiki itu ya hijrah yang paling sesungguhnya hijrah hati kita. Bukan cuma sekedar fisik. Kalau fisik kita hijrah, hatinya gak hijrah, sama aja. Maka di hati, hijrah hakiki itu di hati. Bagaimana kita menguatkan hati kita sepenuh jiwa dan raga. Ketika sudah menjadi niat, apa tujuan niat kita hijrah? Berubah diri kita ke hal lebih baik. Karena Nabi menggaransi innamal a'malu binniyat. Allah nyatakan, Nabi jelasin segala sesuatu itu tergantung niat kita. Maka jangan pernah menggeser niat kita dari sebuah kebaikan yang kita tanami dalam hijrah yang kita lakukan. Tuh. Kalau kita niatnya hijrah, maka dalam hadis tadi kan jelas innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya. Apa yang kita lakukan tergantung apa yang kita niatin. Kalau niat hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya, faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau niat kita hijrahnya karena Allah, maka nanti dalam hijrah itu kita dapatkan karena Allah dan Rasulnya. Wa in kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Kalau niat hijrahnya kalau urusan dunia, dapat dunianya dapetin. Semua pindah. Dagang di sini sepi banget, semua pindah ke tempat lain. Ya. Sebelum digusur, kita pindah ke rest area, gitu ya. Ramean kali, gitu. Rest area sepi banget. Ya. Pindah lagi hijrah, dengan niat supaya dapat keberkahan dari Allah. Kalau karena dunia, maka ia akan mendapat hijrahnya dunia, dapat, pasti dapat. Atau sebaliknya. Wainkan itu aduh ilang wakatin yang kiuha, ya. Atau dia hijrahnya karena perempuan. Kita pindah ke sana karena kita ngajak perempuan, pasti akan dapat ya. Yang kedua kita akan dapat menikahinya, ya. Karena segala apa sesuatu itu tergantung niat kita masing-masing. Maka tanamin dan kuatin niat. Maka kedua, makna seorang muslim, hijrah itu adalah makna perubahan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, hijrah itu maknanya adalah sebuah pengorbanan dan kerja keras. Orang yang hijrah butuh pengorbanan dan butuh kerja keras. Kita masuk ke kehidupan yang baru, Pak, dari nol lagi. Rasul ke Madinah dari nol, karena Rasul gak punya harta di sana. Sahabat gak punya harta di sana, hidup dari nol lagi. Dia harus mengorbankan apa yang ia punya. Hartanya di Mekah ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan. Dia kesana dengan persiapan dirinya, kekuatan iman dan ketakwaan. Maka kalau hijrah itu pengorbanan, kita korbankan. Kalau kemarin kita masih suka dugem yang kita sukai, nah sekarang kita batasi, kita kurangi, kita buang yang begitu-begitu. Suka baca ABCD, kita korbankan. Meninggalkan kesukaan itu berat banget, Pak. Meninggalkan kesukaan. Ya Allah, saya sukanya ngadu ikan ya.
Saya sukanya judi ini, ya Allah. Maka hijrah ke arah situ susah banget tuh. Maka makna hijrah yang ketiga adalah pengorbanan dan kerja keras. Kalau orang sudah hijrah dengan niat yang pertama, niat yang kedua, niat yang ketiga, insya Allah maka hijrah kita bukan hijrah yang berhasil di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, makanya kita isi Muharram ini dengan hijrah yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang terbaik? Kata Nabi tadi saya sampaikan, al-muhajiru man hajaru ila manaha anhu. Hijrah itu adalah kita meninggalkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesimpulan itu dalam kehidupan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oleh karena itu, apa yang kami sampaikan mudah-mudahan Allah ridho dan bisa berbekas ilmu buat kita bersama-sama. Terima kasih. Sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.